Dan pemirsa kita dalami terkait dengan pengesahan Undang-Undang Polri yang baru bersama dengan Prof. Edi Hierit, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Selamat sore Prof. Edi. Selamat sore Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih Prof. Edi sudah bersedia berbincang bersama kami pada sore hari ini. Dan langsung saja Prof. Edi, Undang-Undang Polri yang baru sudah disahkan hari ini. Lantas apa pertimbangannya sehingga pembahasan dirasa sudah cukup dan RUU perubahan ketiga Undang-Undang Polri ini bisa disahkan? Jadi kalau kita melihat dari rancangan undang-undang yang berdasarkan inisiatif DPR, sebenarnya ketika kami membahas di internal pemerintah, tidak banyak yang berubah. Sebetulnya yang dibahas itu hanya 20 DIM yang merupakan substansi atau substansi baru. Yang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa bisa saja dalam pembahasan terdaftar inventaris masalah itu, satu pasal itu bisa beberapa DIM. Artinya saya ingin memberitahu bahwa isu yang kemudian dirubah atau direvisi dalam Undang-Undang Polri ini hanya 7 isu, sehingga memang pembahasan yang telah dimulai pada tanggal 25 Mei sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 minggu, dan di tengah-tengah itu ada partisipasi publik, baik berupa rapat dengar pendapat dengan ahli maupun dengan kelompok masyarakat. Intinya bahwa apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah dan DPR di dalam RUU Polri yang direvisi itu sudah mendapatkan masukan dari masyarakat, artinya sudah meaningful participation dalam konteks ada hak masyarakat untuk didengarkan, kemudian dipertimbangkan dan pada akhirnya akan dijelaskan. Demikian. Baik, Prof. Edi, ada salah satu poin yang juga cukup menyita perhatian publik dalam Undang-Undang Polri yang baru ini terkait dengan penambahan usia pensiun anggota Polri termasuk juga Kapolri di dalamnya. Apa kemudian pertimbangan utama pemerintah dan juga DPR hingga memutuskan untuk memperpanjang terkait dengan batas usia pensiun tersebut, Prof. Begini, yang pertama mengenai batas usia, mengapa sampai ada pemisahan antara Bintara dan Tamtama yang 59, kemudian perwira itu semua disamaratakan, mulai dari perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Yang Bintara dan Tamtama 59, sementara perwira itu 60. Mengapa kami antara pemerintah dan DPR menyepakati angka 60? Karena sesungguhnya usia pensiun untuk aparatur sipil negara itu memang pada usia 60. Bila kita bandingkan dengan teman aparat penegak hukum yang lain, teman-teman di kejaksaan, itu pun batas usianya adalah 60 tahun. Lalu kemudian kita tahu persis bahwa ada jabatan fungsional. Di ASN misalnya, jabatan fungsional utama itu bisa sampai dengan 65 tahun. Kalau jabatan fungsional utama di di Polri, ini bukan yang mereka memegang jabatan struktural, tapi jabatan fungsional misalnya sebagai penyidik, itu bisa sampai 65 tahun. Perpanjangan itu tidak otomatis, artinya berdasarkan keahlian khusus atau juga kebutuhan dan semua diputuskan oleh Presiden. Jadi sekali lagi tidak secara otomatis. Khusus Bintara Tamtama 59, mengapa 59 dan tidak kita samaratakan semua 60? Supaya tidak terjadi demotivasi. Saya ambil contoh begini, kalau Bintara Tamtama kemudian perwira semua disamaratakan 60, maka kalau misalnya saya seorang Bintara atau seorang Tamtama, ya saya tidak perlu sekolah karena toh usia pensiun saya sama dengan perwira. Itu mengapa sehingga ada untuk Bintara Tamtama 59, untuk perwira 60. Artinya kalau seorang anggota Polri yang dia berasal dari Bintara dan Tamtama untuk mencapai usia 60 pensiunnya maka dia harus sekolah. Jadi ada motivasi untuk dia meningkatkan diri. Makanya mengapa itu harus dibedakan. Sementara angka 60 itu adalah rata-rata usia pensiun untuk aparatur sipil negara, termasuk teman aparat penegak hukum dari kejaksaan pun dulunya 62, dalam undang-undang kejaksaan yang baru itu diturunkan menjadi 60. Itu kira-kira raison d'être mengenai usia 60 tahun itu.
Baik, jadi bisa dikatakan apabila dianggap masih dibutuhkan oleh Presiden nantinya setelah usia 61 tahun, ini masih bisa diperpanjang sampai dengan usia 65 tahun seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya Prof. Ed. Nah, jika Bentar, ya, sebentar, keliru. baik, Jadi begini, ya. Kalau dia jabatan fungsional, sekali ya, lagi kalau dia jabatan fungsional, maka dia harus mengikuti peraturan perundang-undangan oke, yang mengatur mengenai jabatan fungsional. Di kami, ASN, misalnya di Kementerian Hukum, itu juga jabatan fungsional ada. Yang kemudian memang kalau itu dibutuhkan, itu kemudian bisa diperpanjang sampai dengan 65. Itu jabatan fungsional utama namanya. Jabatan fungsional di dalam kepolisian juga ada, misalnya untuk mereka yang berstatus sebagai penyidik. Nah, sementara kalau kita lihat usia pensiun itu memang dia ada pada usia 60 bagi perwira dan 59 pada bintara dan tamtama. Di dalam undang-undang Polri itu mengatur memang ada khusus mengenai perwira tinggi Polri bintang 4 yang berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan pertimbangan tertentu diperpanjang 1 tahun, artinya maksimalnya adalah 61 tahun. baik. Dan dengan batas usia pensiun ini yang sudah disahkan dalam Undang-Undang Polri yang baru, apakah artinya keadilan yang awalnya menjadi landasan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini juga sudah terpenuhi, Prof. Ed? Yang dimaksudkan dengan statement Pak Menteri Hukum, aspek keadilan dalam penentuan batas usia, itu kita melakukan metode perbandingan dengan ASN yang lain, termasuk dengan teman-teman di kejaksaan. Jadi ini tidak ada diskriminasi. Kalau teman-teman kejaksaan 60, kita pun mengambil batas usia untuk Polri adalah 60. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ada penjenjangan? Tadi sudah saya jelaskan. Mengapa untuk bintara tamtama 59, kemudian untuk perwira 60, sehingga ada motivasi orang untuk yang dia berasal dari bintara tamtama, kalau dia mau berdinas selama di Polri, maka dia harus sekolah untuk mendapatkan perwira. Itu aspek keadilannya di situ. Baik, dan dengan undang-undang yang sudah disahkan ini, apa kemudian menjadi ekspektasi pemerintah pada Polri setelah ini, Prof. Ed? Tadi kan saya katakan ada 7 pasal yang dirubah. Saya ambil satu contoh konkret. Untuk direkrut sebagai anggota Polri, itu di state di dalam undang-undang. Polri juga mengafirmasi saudara-saudara kita disabilitas. Artinya bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, apabila mereka memiliki keahlian khusus, mereka kemudian bisa direkrut sebagai anggota Polri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya tadi sudah terkait batas usia, lalu kemudian Polri juga bisa berpartisipasi untuk melaksanakan tugas, dan tugas itu merupakan program strategis nasional yang berdasarkan kebijakan Presiden. Artinya memang Presiden meminta kepada Polri untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dalam konteks suatu program strategi nasional yang itu merupakan kebijakan Presiden. Lalu hal lain misalnya terhadap jaminan sosial dari anggota Polri, jaminan kesehatan, kemudian jaminan-jaminan lainnya yang memang itu sudah diatur dalam aturan perundang-undangan lainnya. Lalu hal lain juga, misalnya perlindungan terhadap anggota Polri yang melaksanakan tugas di lapangan juga selama ini kita lihat bahwa terkadang dalam pelaksanaan tugas, lalu kemudian ada anggota Polri yang diserang. Hal-hal itu yang tentunya ketika kita perbaiki di dalam Undang-Undang Polri, maka Polri yang profesional dapat melaksanakan tugas dengan baik itu akan terwujud. Karena sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana pengawasan terhadap Polri itu sendiri, itu paling banyak diatur justru di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena Polri ini kan memegang 3 fungsi berdasarkan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Dalam konteks Polri sebagai penegak hukum, ini semuanya sudah diatur secara rinci di dalam KUHP, sehingga
tidak akan terjadi tindakan yang unprofesional, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan karena pengawasan ketat itu dilakukan banyak sekali mekanismenya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara Undang-Undang Polri ini yang direvisi sangat terbatas dan yang tadi sudah saya katakan itu hanya menyangkut 7 poin saja. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Prof. Edi Hirai, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, dan tentunya semoga revisi Undang-Undang Polri ini setelah disahkan ini bisa mendapat atau juga membawa perbaikan tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Terima kasih Prof. Ed dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat.